Bab 355 mengakui kekalahan. Mo Tianyi, legenda benua utara terluka hanya dalam satu gerakan oleh keajaiban luar biasa Yu Tianhao. Mo Tianyi mendarat di tanah dan menyeka darah dari sudut mulutnya dengan sok. Seberapa mirip adegan ini dari pertemuan naga sejati suci terakhir? Dia telah meningkat pesat dalam 10 tahun terakhir, tetapi hasilnya tetap sama. Sosok Yu Tianhao muncul dan berkata dengan nada rendah, "Kamu adalah orang pertama yang menerima satu pukulan dariku dalam pertemuan naga sejati suci dan masih memiliki kemampuan untuk bertarung." Kepahitan muncul di wajah Mo Tianyi. Jadi, bagaimana jika dia bisa menerima satu pukulan? Dia sudah terluka. Jika dia terus bertarung, dia akan terluka parah dan bahkan mungkin merusak yayasannya, yang berarti bahwa hasil akhirnya akan lebih rendah dan mungkin melewatkan salah satu warisan yang lebih baik. Aku mengaku kalah. Mo Tianyi segera memutuskan. Lawan menakutkan di depannya telah mencapai puncak True Mystic Rank sekarang dari tahap awal True Mystic Rank 10 tahun yang lalu. 5 keajaiban yang luar biasa, benar-benar yang tertinggi. Mo Tianyi yang mengaku kalah membuat Yu Tianhao menggelengkan kepalanya sedikit kecewa dan sosoknya kesepian saat ia berjalan keluar panggung. Dia sudah terlalu lama kesepian. Di era ini Yu Tianhao membuat jenius lain kehilangan warna mereka, dia adalah kesedihan mereka. Namun, bagaimana Yu Tianhao tidak sedih? Tak seorang pun di generasi ini adalah tandingannya. Di panggung kecil di atas, 9 penguasa akan selalu menonton pertempuran Yu Tianhao. Yu Xingchen, prestasi masa depan anakmu tak terukur. Jika saya ingat dengan benar, Yu Tianhao yang baru berusia 26 hingga 27 tahun dan mencapai alam roh sejati ketika dia baru berusia 10 tahun, menjadi jenius tertinggi di benua. Petik 2. The Mystic Sword Sovereign menghela nafas. Dalam lelang Rising Dragon terakhir, Mystic Sword Sovereign telah muncul dan sekarang menjadi salah satu dari 9 Sovereigns di panggung kecil. Beberapa Sovereigns memandang sosok tampan dengan iri. Dia adalah ayah Yu Tianhao, Yu Xingchen. Hehe, bagaimana jika aku memberitahumu bahwa Yu Tianhao dengan sengaja menekan dirinya sendiri untuk tidak menerobos? Jika dia tidak, dia bisa berada di peringkat Lord sejati sekarang. Petik 2. Yu Xingchen tersenyum. Mendengar ini, hati para penguasa bergetar. Jika itu masalahnya, maka pertemuan naga sejati suci ini tidak akan ada artinya lagi. Misalnya, Taiyun Xuangxi, Dewi Bingwei dan teman-temannya tidak akan mengancamnya. Petik 2. Yu Xingchen menghela nafas ringan. Dia tidak benar-benar menyetujui apa yang dilakukan putranya. Jika Yu Tianhao mencapai peringkat Lord sejati, tidak ada artinya lagi di tempat pertama. Mengapa dia menginginkan perubahan ini? Setelah kekalahan Mo Tianyi, banyak tatapan dari arena kuno beralih ke panggung utara. Pertarungan lain dari keajaiban luar biasa akan datang dan itu adalah keajaiban luar biasa yang menantang orang lain. Dewi Bingwei itu menerima esensi dari warisan es mistik dan rupanya telah mengembangkan tubuh menawan giok es mistis yang langka, secara dramatis meningkatkan kekuatan bertarungnya. Dia memiliki kesempatan untuk menantang posisi Yu Tianhao pertemuan naga suci sejati ini. Petik 2. Di Dewa Pengumpulan Naga Suci terakhir, Bingwei juga merupakan salah satu lawan utama Yu Tianhao. Diskusi banyak orang tentang zona utara dan ketika Dewi Bingwei disebutkan, begitu pula Zhao Feng. Setelah mengalahkan Bing Suiyu, Zhao Feng menjadi kuda hitam nomor 1 zona utara dan kuda-kuda yang hadir di pertemuan naga sejati suci, dia pasti berada di 3 besar. Aku ingin tahu berapa banyak gerakan yang bisa dilakukan kuda hitam nomor 1 di utara dari keajaiban yang luar biasa. Hehe, kurasa dia akan kalah dalam waktu 3, dan kemungkinan besar akan kalah di urutan pertama. Tunggu, Zhao Feng itu mungkin langsung mengaku kalah. Para jenius dari zona utara sedang menunggu pertempuran ini. Semua orang hanya menebak berapa lama dia akan bertahan di depan keajaiban yang luar biasa. Bukannya mereka tidak memikirkan Zhao Feng menang. Hanya saja itu terlalu tidak realistis. Bahkan legenda dari benua utara, Mo Tianyi, telah mengakui kekalahan setelah satu gerakan di depan keajaiban yang luar biasa. Jadi seberapa banyak yang bisa dilakukan Zhao Feng yang juga dari benua utara? Kecuali saya memadatkan akar hukum dan rencana itu berhasil, saya tidak akan memiliki kesempatan sama sekali. Zhao Feng juga telah menganalisis hasilnya, tetapi kesimpulannya adalah dia tidak punya peluang. Hal yang disesalkan adalah bahwa akar hukum Zhao Feng berada pada tahap terakhir dan menemui perlawanan di sana terutama karena penggabungan esensi dari Mystic Flower Treasured Bible ke dalam Lightning Inheritance menjadi jauh lebih sulit.
Dalam pikirannya, garis-garis biru transparan menciptakan bunga-bunga samar dan dikelilingi oleh titik-titik petir. Ini hanyalah bentuk awal dari akar hukum. Itu belum sepenuhnya terbentuk, tetapi bahkan kemudian, Zhao Feng masih memiliki sedikit kemampuan untuk melakukan surga bumi Yuan Qi dan menciptakan lebih banyak kekuatan. Usahanya tidak sia-sia. Kekuatan Zhao Feng telah meningkat secara substansial. Token naga sejatinya tiba-tiba mengarahkannya ke panggung utara. Ini akhirnya dimulai. Dewi Bing Wei dengan tidak sabar naik ke atas panggung. Bing Wei, Anda menantang Zhao Feng. Jika Anda menang, Anda hanya akan mendapatkan setengah dari jumlah berkat naga yang biasa, dan jika Anda kalah, Anda kehilangan 2 kali lipat dari biasanya. Petik 2. Kata hakim tanpa emosi. Dalam pertempuran normal, pecundang akan kehilangan sebagian kecil dari berkat naga mereka, dan bahkan jika Bing Wei memenangkan pertarungan ini, dia hanya bisa mengambil setengah dari biasanya. Ini berarti bahwa bahkan jika Zhao Feng kalah, penurunan berkat naga tidak banyak. Saya mengkonfirmasi. Bing Wei menjawab tanpa ragu-ragu. Dia telah menggunakan cara yang sama seperti saudara perempuannya untuk melawan Zhao Feng. Sosok Zhao Feng berubah menjadi busur petir yang mendarat di panggung utara. Akar hukum baru saja memadat, tetapi Zhao Feng bisa merasakan surga bumi Yuan Qi jauh lebih dekat dan kecepatannya meningkat. Zhao Feng, kamu tidak akan mengaku kalah, kan? Dewi Bing Wei mengejek sambil tersenyum saat matanya berkedip dengan dingin. Mengakui kekalahan. Hati Zhao Feng tergerak. Dia memang punya pikiran untuk melakukannya. Sebelum dia bisa mengatakan apapun, kamu tidak akan memiliki kesempatan. Mata Dewi Bing Wei berkedip dan sosok sempurna giok saljunya melepaskan rasa dingin yang menghancurkan yang tampaknya berasal dari makhluk kuno. Pada saat itu udara di sekitarnya tampak membeku dan Zhao Feng cegukan saat perasaan berbahaya menyelimuti tubuhnya. Setelah mengalami bagaimana rasanya menghadapi keajaiban yang luar biasa, Zhao Feng memahami kekuatan mereka. Itu seperti menghadapi peringkat Lord sejati. Zhao Feng dengan cepat mengaku kalah. Tiemo di tribun penonton menyadari ada yang tidak beres dan berseru, tetapi serangan Dewi Bing Wei terlalu cepat. Angin es utara yang ekstrim. Jubahnya berkibar di udara saat langit dipenuhi dengan arus es yang dingin yang langsung menciptakan badai es yang menyapu radius 1 mil. Hawa dingin yang dingin memenuhi setiap sudut panggung dan baik air maupun panggung berubah menjadi es. Pada saat itu Dewi Bing Wei bagaikan dewi es dari dunia es dan salju yang mengendalikan segalanya. Lapisan es terbentuk di sekitar Zhao Feng dan kekuatan garis keturunannya serta Qi sejati terkikis oleh rasa dingin yang dingin. Qi sejatinya telah sepenuhnya beku dan tidak bisa menahan sama sekali. Jadi, ini adalah kekuatan keajaiban yang luar biasa. Zhao Feng merasa anggota tubuhnya kehilangan akal sehat. Zhao Feng kehilangan kendali total atas tubuhnya dan rasa dingin mencoba membekukan kesadarannya. Dia seperti patung batu yang tetap membeku di tempatnya. Pada titik ini, satu-satunya hal yang bisa digerakkan Zhao Feng adalah mata spiritual dewa. Dewi Bing Wei tersenyum bercanda saat angin es transparan terbentuk di telapak tangannya dan lebih kuat dari sebelumnya. Mata spiritual dewa Zhao Feng mengunci angin di tangan Dewi Bing Wei. Itu lebih kuat dan lebih kental daripada angin ekstrim utara ekstrim. Bahaya yang belum pernah menyelimuti dirinya. Naluri memberitahunya bahwa jika bola angin di tangan Dewi Bing Wei terbang di atas, dia akan tersegel dalam tidur abadi dan menjadi patung es sejati yang tidak memiliki kehidupan. Saya kehilangan kemampuan untuk bergerak. Jika dia sengaja membunuhku, dia akan kehilangan hak untuk berpartisipasi dalam pertemuan naga sejati suci. Petik 2. Pikiran tenang Zhao Feng berputar dan menyadari bahwa Dewi Bing Wei tidak akan melakukan ini dengan sengaja. Jika Dewi Bing Wei ingin membalaskan dendam saudara perempuannya, cara terbaik adalah dengan melumpuhkan Zhao Feng atau membuatnya tidak dapat berpartisipasi dalam pertemuan naga sejati suci lagi, tidak memiliki kesempatan dengan warisan. Garis keturunan terbuka, mata kiri Zhao Feng bersinar biru misterius saat dia menggunakan mata spiritual Tuhannya untuk mengaktifkan kekuatan garis keturunannya. Tato biru es tipis muncul di kulit Zhao Feng. Sosok luar biasa buram yang duduk di singgasana es tiba-tiba muncul di belakang Zhao Feng dan rasa dingin di tubuh Zhao Feng langsung melemah. Angin mistik utara ekstrim. Dewi Bing Wei mencibir dengan dingin saat dia siap untuk ini dan menembakkan bola udara dingin lainnya ke arah Zhao Feng. Sosok Zhao Feng dikirim mundur 15 yard dan sosok di belakangnya memiliki beberapa celah. Aku akan mengalahkanmu berkali-kali sampai hawa dingin mengikis tubuhmu.
Dengan cara ini tubuh Anda akan kehilangan perasaannya. Pada saat itu terlepas dari kesadaran energi mental, Anda hanya akan menjadi mayat berjalan dingin yang tidak akan bertahan selama setengah tahun. Petik 1. Kilatan dingin muncul di mata Bing Wei. Dia tidak hanya ingin Zhao Feng tidak dapat berpartisipasi dalam pertemuan naga sejati suci lagi, dia juga ingin membunuh secara langsung. Selama Zhao Feng tidak langsung mati di atas panggung, Dewi Bing tidak perlu membayar harga. Zhao Feng menggunakan mata spiritual Tuhannya dan sosok serta tahta es di belakangnya mulai memperbaiki dirinya sendiri dan menjadi cerah. Sosok cahaya es memberi Zhao Feng perlindungan misterius dari es. Pada titik ini, sosok garis keturunan Zhao Feng menjadi lebih kuat, bukannya lebih lemah. Dewi Bing Wei mengulurkan telapak tangan lainnya dan membuat Zhao Feng kehilangan kemampuannya untuk bergerak. Apakah saya benar-benar akan mengaku kalah? Mata kiri Zhao Feng terbakar api. Kenyataannya, Zhao Feng memiliki kekuatan untuk menyala. Suaranya juga bisa dikirim dari dimensi energi mental meskipun berada di bawah erosi es. Bab 356 terserah Anda. Dalam pertempuran pertama melawan keajaiban luar biasa, Zhao Feng mendapatkan pukulan. Perbedaan besar dalam kekuatan hampir tidak memberinya kesempatan untuk menang. Mereka yang menonton bisa tahu bahwa Dewi Bing Wei tidak menggunakan semua kekuatannya atau Zhao Feng sudah kalah atau bahkan terbunuh. Sebelum Zhao Feng naik, rambut darah yang diwarnai Tiemo menyuruhnya mengaku kalah. Itu bukanlah penghinaan untuk mengakui kekalahan di depan keajaiban yang luar biasa. Bagi banyak orang, itu bahkan suatu kehormatan. Legenda benua utara Mo Tianyi telah mengakui kekalahan setelah satu gerakan melawan keajaiban luar biasa. Itu adalah langkah cerdas yang memperhitungkan hasil keseluruhan. Zhao Feng, kenapa kamu tidak mengaku kalah? Meskipun Anda mungkin tidak sekuat keajaiban luar biasa, saya yakin Anda masih memiliki kemampuan untuk mengakui kekalahan. Petik 2. Tiemo yang diwarnai dengan rambut darah tidak bisa membantu tetapi agak panik saat dia melihatnya. Dia tahu bakat dan potensi Zhao Feng. Meskipun itu mungkin tidak sebanding dengan Yu Tianhao, tetapi dalam 10 tahun lagi itu tidak mungkin baginya untuk menjadi keajaiban luar biasa baru. Setidaknya dalam pertemuan naga sejati suci ini tidak ada orang seusianya yang lebih baik dari Zhao Feng. Mata yang tak terhitung jumlahnya terfokus pada arena kuno. Bahkan penguasa di udara menonton dengan penuh minat. Mengakui kekalahan, Zhao Feng jelas tahu bahwa ini adalah pilihan yang bijaksana, tetapi di dalam lubuk hatinya ada suara, kekuatan, keyakinan bahwa jika dia berkata, "Saya mengaku kalah," itu akan lebih sulit daripada mencapai surga. Berpikir tentang hidupnya, dari desa daun hijau ke kota bulu matahari ke provinsi Guangjun, klan bulan rusak, aliansi 13. Dan sekarang pertemuan naga sejati suci. Zhao Feng menyadari bahwa dia belum pernah mengakui kekalahan sebelumnya, bahkan kembali ke keluarga Zhao ketika dia dipukuli oleh Zhao Kun. Dia memang belum pernah mengaku kalah sebelumnya. Satu-satunya hal yang dia lakukan adalah sengaja kalah dari Sister Ran. Karena keyakinan inilah Zhao Feng bisa melampaui satu demi satu kejeniusan. Saya bisa dikalahkan, tapi saya tidak akan mengaku kalah. Zhao Feng tiba-tiba mengerti bahwa ini adalah keyakinannya. Mata Dewa Api Petir biru samar melintas di mata Zhao Feng. Bola api petir biru mendarat di tubuh Dewi Bing Wei dengan ledakan. Setelah memahami akar hukum, kekuatan mata Dewa Api Petirnya telah meningkat ke level lain dan menjadi lebih mudah digunakan. Bahkan keajaiban yang luar biasa tidak bisa menghindari teknik mata rahasia yang menembakkan kecepatan. Banyak orang berseru ketika mereka melihat api petir biru samar menyala dengan kacau di tubuh Dewi Bing Wei. Tubuh menawan giok es mistik. Dewi Bing Wei tersenyum saat kulitnya menjadi sehalus batu giok, bersinar dan cerah. Api petir mendarat di tubuhnya dan mulai membakar, tetapi tidak ada yang terjadi padanya. Semua orang tercengang. Teknik mata Zhao Feng bisa langsung mengalahkan siapapun di bawah True Mystic Rank dan secara kritis membahayakan True Mystic Rank normal. Api petir yang menyala sangat kuat tetapi tidak bisa menembus pertahanan Dewi Bing Wei. Dewi Bing Wei mengerutkan alisnya saat kulit gioknya melepaskan rasa dingin yang memadamkan api petir. Meskipun api petir tidak dapat membahayakan tubuhnya, itu telah memasuki dimensi energi mentalnya dan hampir melukai pikirannya, menciptakan sedikit masalah. Keterampilan Zhao Feng menyerang dunia energi fisik dan mental sekaligus. Ini adalah bagian yang paling penting darinya. Tubuh menawan giok es mistis Dewi Bing Wei ini bahkan dapat mengabaikan serangan dari True Mystic Rank normal.
Di seberang Secret True Dragon mengumpulkan mereka yang bisa menembus pertahanannya bisa dilawan dengan satu tangan. Petik 2. Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi menarik napas dingin ketika dia sampai pada kesimpulan ini. Melihat pemandangan ini, 4 keajaiban luar biasa lainnya juga tercengang. Ini berarti bahwa dengan tubuh menawan giok es mistik, Dewi Bing Wei dapat mengabaikan serangan dari True Mystic Ranks tahap awal normal dan bahkan beberapa pembudidaya tahap akhir yang normal. Tujuan Zhao Feng telah tercapai. 3 bunga teratai berharga. Kelopak 3 warna muncul di bawah kaki Zhao Feng dan dengan ini, pertahanan Zhao Feng meningkat pesat. Dia mengedarkan kekuatan garis keturunannya dengan marah dan Key of True Spirit-nya dengan cepat kembali normal. The Three Flower Treasured Lotus memperpanjang 3 kelopak biru, biru dan ungu, membentuk penghalang 3 warna. Dengan cara ini bahaya Zhao Feng terpecahkan untuk saat ini. Angin es mistik utara ekstrim, Dewi Bing Wei pulih dan mengirimkan gelombang angin dingin. Zhao Feng tidak mengelak dan dengan paksa menerima pukulan ini saat penghalang 3 warna mulai retak. Sosok cahaya es dan tahta es dengan cepat menyerap energi ini dan Zhao Feng merasakan hawa dingin memasuki tubuhnya tetapi untungnya dibatalkan oleh kekuatan garis keturunannya. Dewi Bing Wei berhenti. Dia tidak berpikir bahwa Zhao Feng akan bisa mendapatkan waktu untuk pulih hanya dari mata Dewa Api Petir. Gunung penekan iblis es mistik? Rasa dingin Dewi Bing Wei meningkat saat dia melambaikan tangannya dan sosok besar gunung es jatuh dari udara. Langkah ini 2 kali lebih kuat dari sebelumnya dan bisa menghancurkan lawan serta menekan target dengan pertahanan yang kuat. Ekspresi Zhao Feng berubah saat dia merasakan tekanan dingin yang menakutkan turun. Seolah-olah seluruh gunung es jatuh. Itu bukanlah sesuatu yang bisa diblokir oleh manusia. Zhao Feng mengedarkan Key of True Spirit dan kekuatan garis keturunannya saat kedua tangannya mengirim Mystic Flower Lightning Palm ke gunung es. Jurus terkuat Zhao Feng berkembang di udara. Telapak tangan ini berisi Lightning Inheritance dan Mystic Flower Treasured Bible. Kekuatan garis keturunannya juga beredar sampai batasnya. Dalam sekejap retakan bisa terlihat di gunung es. Serangan yang sangat kuat, kombinasi es dan kilat tampaknya menjadi lebih dalam. Petik 2. Anak itu hanya berada di tahap awal peringkat manusia sejati tetapi dapat menggunakan kekuatan tahap awal peringkat mistik sejati. Para jenius yang menyaksikan di arena kuno merasakan jantung mereka melonjak. Jurusku ini adalah serangan terus-menerus. Suara dingin yang menggema langsung ke tulang bergema di seluruh panggung. Retakan gunung es yang besar pulih dan kemudian hancur sekali lagi. Zhao Feng tidak bisa mengelak dan harus mengedarkan Key of True Spirit serta garis keturunan untuk memblokir. Pada saat itu, gunung es besar mendarat di atas Zhao Feng dan beban dan dinginnya turun ke bawah. Jika bukan karena 3 bunga teratai berharga dan tahta esnya, Zhao Feng akan diletakkan dan ditekan oleh Dewi Bing Wei. Di bawah situasi ini, Zhao Feng hanya bisa dengan gila-gilaan mengedarkan Key of True Spirit dan kekuatan garis keturunannya tetapi berat dan dinginnya terus berlanjut, membuat wajahnya menjadi merah padam. Sosok es di belakangnya terus menyerap dingin dan garis darah di dalam kekuatannya mulai menjadi kacau setelah meniadakan terlalu banyak rasa dingin. Zhao Feng menemukan bahwa perasaan es yang kacau di garis keturunannya menjadi lebih kuat. Semua garis keturunannya menghadapi tekanan gunung es dan sosok es di atas tahta terus menyerap dinginnya. Itu dalam keadaan tidak stabil dan darah biru itu berkilau. Zhao Feng menemukan bahwa dia menjadi lebih kuat dan kekuatan dingin garis keturunannya menjadi lebih kacau. Ini berlanjut selama beberapa tarikan napas saat tubuh dan garis keturunan Zhao Feng telah mencapai batas. Pada waktu bersamaan, Dewi Bing Wei berseru dan membanting tangan gioknya ke bawah, meningkatkan dan mengisi kembali kekuatan gunung es. Zhao Feng memuntahkan seteguk darah dan kekuatan garis keturunannya akhirnya meledak. Zhao Feng merasakan tubuhnya bersenandung dan darah kembung biru samar tiba-tiba melepaskan cahaya. Garis darah di seluruh tubuhnya mulai berkilauan dan di permukaan kulit Zhao Feng, garis-garis tepat biru samar tampak seperti lapisan kristal. Kekuatan Zhao Feng meningkat dan kekuatan garis keturunannya akhirnya bertahan melalui gunung es. Tiemo yang sedang menonton menghela napas panjang dan ekspresinya rumit, karena tekanan inilah kekuatan garis keturunannya akan mundur selangkah lebih jauh ke leluhurnya. Menelusuri kembali garis keturunan seseorang kembali ke leluhur mereka adalah proses yang melelahkan yang bahkan lebih sulit untuk meningkatkan kultivasi, tetapi kebanyakan jenius membangkitkan garis keturunan mereka atau memperkuat garis keturunan mereka ketika menghadapi situasi hidup atau mati.
Wang Xiaoguai adalah seseorang seperti ini. Dia selalu berjuang tanpa mempedulikan hidupnya. Ini adalah pertama kalinya kekuatan garis keturunan Zhao Feng menelusuri kembali langkah mundur ke leluhurnya. Jalannya terlalu mulus dan tidak menemui banyak situasi putus asa. Sekarang dalam situasi saat ini kekuatan garis keturunannya akhirnya diaktifkan. Setelah kekuatan garis keturunannya mundur selangkah, kekuatan Zhao Feng dan elemen es keduanya naik. Gunung es akhirnya diblokir oleh Zhao Feng dan sosok es serta tahta di belakangnya menjadi lebih jelas dan memberinya perlindungan lebih. Kekuatan garis keturunan bocah ini berevolusi saat ini. Dewi Bingwei sangat marah dan terkejut. Semua ini karena dia. Jika dia tidak menggunakan kekuatan elemen esnya atau membawa begitu banyak tekanan, bagaimana Zhao Feng bisa mencapai ini? Nah, tidak ada gunanya. Bahkan jika Anda membuat terobosan sekarang, Anda tidak akan dapat mengubah apapun. Petik 2. Mata Dewi Bingwei dingin dan dia melambaikan tangannya, berinteraksi lebih banyak dengan surga bumi Yuan Qi. Bentuk gunung es naik menjadi 40-50 meter dan menjadi lebih dingin. Zhao Feng tidak baik, akui kekalahan dengan cepat. Petik 2. Ekspresi Tiemo berubah secara dramatis saat Dewi Bingwei akhirnya menjadi gila dan tidak menahan diri lagi. Zhao Feng tidak mengaku kalah dan malah tersenyum. Kedua tangannya mendorong ke dalam gunung es dan perlahan menutup matanya. Dia telah menghabiskan sejumlah besar ki roh sejati di dalam dantiannya, tetapi pada saat yang sama sumber roh sejati yang lebih tersembunyi dan murni mengisi kembali dirinya. Itu adalah sumber roh sejati bajak laut Water Moon yang selalu disembunyikan Zhao Feng. Aku akan menerobos, seperti yang Anda inginkan. Petik 2. Zhao Feng tiba-tiba menarik napas dalam-dalam dan ki roh sejati yang lebih kuat melonjak dari sumber jiwa sejati. Hambatan dari tahap akhir peringkat manusia sejati seperti kertas yang dengan mudah ditembus. Bab 357 melawan Prodigi 1. Orang ini benar-benar berhasil menerobos. Seruan datang dari seluruh arena kuno dan para jenius di bawah tercengang, ini terlalu palsu. Hanya mengatakan menerobos telah memungkinkan dia untuk menerobos. Mengesampingkan bagaimana garis keturunannya telah menelusuri kembali langkah ke leluhurnya karena tekanan, dia sekarang bahkan telah menembus level kecil. Di atas panggung, 9 penguasa menyaksikan panggung utara saat Dewi Bingwei bertarung, tetapi proses pertempuran ini tidak terduga. Ini bukan seolah-olah para jenius belum menembus atau mengembangkan garis keturunan mereka dalam pertempuran di pertemuan naga sejati suci. Tapi gabungan dua situasi itu sangat jarang. The Sovereigns membahas. Wakil penguasa istana raksasa berkulit perunggu menggelengkan kepalanya dengan samar. Garis keturunan Zhao Feng yang berkembang ini tidak terduga, tetapi dia mengendalikan peningkatan kultivasi. Sovereign Yu Xingchen tersenyum dan berkata, hak wakil istana Lord. Tingkat energi mental anak ini jauh melampaui kultivasinya dan menciptakan akar hukumnya. Dia telah mencapai titik puncak dari tahap awal peringkat manusia sejati sejak lama, tetapi memutuskan untuk menerobos sekarang tanpa kesulitan. Petik 2. Di panggung utara, gumpalan ki yang lebih murni dari roh sejati muncul di dantian Zhao Feng dan dengan berkembangnya kekuatan darahnya, memberinya kekuatan yang lebih besar. Zhao Feng berteriak dan dengan paksa sekali lagi memblokir gunung es. Bagaimana ini mungkin? Ekspresi Dewi Bingwei sangat berwarna. Ini berubah menjadi hijau menjadi merah, tidak diketahui apakah karena marah, shock atau penyesalan. Zhao Feng melakukan apa yang dia minta sebagai terobosan. Kenyataannya, Zhao Feng telah memahami akar hukum selama beberapa hari terakhir dan tingkat energi mentalnya terus meningkat. Kultivasinya telah mencapai puncak tahap awal peringkat manusia sejati dan telah memenuhi persyaratan untuk mencapai tahap akhir. Zhao Feng tahu bahwa mencapai tahap akhir peringkat manusia sejati tidak memiliki banyak peningkatan kekuatan daripada akar hukumnya. Akar hukum adalah hal terpenting dalam rencananya. Namun menghadapi bahaya besar ini, Zhao Feng menggunakan bantuan garis keturunannya untuk menerobos. Gunung penekan iblis es mistik? Dewi Bingwei berseru dan melambaikan tangannya saat gunung es lain yang lebih besar dari yang pertama mendarat di atas yang pertama. Apa, langkah ini bisa ditambahkan? Zhao Feng menarik napas dingin saat dia mendorong telapak tangannya ke atas. Zhao Feng gemetar dan kedua bunganya pecah. Segera setelah itu perisai 3 bunga teratai berharga memudar lalu pecah. Sosok es dan tahta di belakangnya juga retak sekali dan menjadi lebih redup. Zhao Feng memuntahkan seteguk darah dan terluka ringan.
Untungnya, dia memiliki beberapa lapisan pertahanan dan garis keturunannya dapat menyerap es atau dia akan berubah menjadi balok es sekarang. Mata Dewa Api Petir. Zhao Feng tidak mundur pada saat kritis ini dan sebaliknya api petir biru samar melintas di matanya. Api petir setengah transparan bahkan lebih kuat dari yang terakhir mendarat di Dewi Bingwei. Dewi Bingwei tidak punya waktu untuk bereaksi dan terkena api. Tubuh menawan giok es mistik, kulitnya menjadi seperti batu giok dan nyala api hanya meninggalkan bekas kecil padanya. Jika itu adalah True Mystic Rank normal lainnya yang belum menerima esensi dari Mystic Ice Inheritance atau telah mengolah Mystic Ice Jade Charming Body, mereka mungkin akan terbunuh. Tapi meski begitu, api petir sedikit melukainya di dimensi energi mental. Alis Dewi Bingwei berkerut dan pikirannya mulai terbakar. Dengan peningkatan Zhao Feng dalam kultivasi dan kekuatan garis keturunan, mata Dewa Api Petir kali ini lebih kuat. Dia mengertakkan gigi dan mencurahkan api petir dengan es. Menggunakan waktu ini Zhao Feng dengan marah mengedarkan Key of True Spirit dan kekuatan garis keturunan, membentuk lapisan pertahanan lain. Ki jiwa sejatiku tidak bisa mengejar. Zhao Feng merasakan tekanan meningkat. Perbedaan terbesar antara keduanya bukanlah level, skill, garis keturunan tetapi kultivasi. Dalam situasi ini Zhao Feng hanya bisa menggunakan sumber roh sejati, bajak laut bulan air, yang disegel di dalam tubuhnya. Sejumlah besar ki murni dari True Spirit memasuki dantian Zhao Feng. Pada saat yang sama akar hukum yang hampir tidak terbentuk berinteraksi dengan surga bumi Yuan Qi. Garis biru samar dalam pikiran Zhao Feng tiba-tiba menjadi lebih cerah dan lebih kuat. Zhao Feng terkejut, setengah akar hukumnya menemui perlawanan pada saat-saat terakhir. Mengapa tiba-tiba meningkat sekarang? Apa alasan dibalik ini? Zhao Feng bingung dengan kejutan ini. Peningkatan wawasan Zhao Feng bisa dirasakan dengan perubahan di surga bumi Yuan Qi. Dalam dimensi energi mentalnya, garis transparan menjadi lebih besar, cerah, dan lebih panjang. Zhao Feng mengulurkan telapak tangannya dan bunga petir dan esnya tampaknya memiliki kehidupan dan kekuatannya hampir 2 kali lipat. Jika gaya yang sama diterapkan pada gerakan yang sama, maka kerusakan akan berlanjut 2 kali lebih lama. Ini terjadi pada tubuh Zhao Feng. Anak itu membentuk akar hukum? Bagaimana itu mungkin? Bagaimana tingkat manusia sejati tahap akhir dapat membentuk sebuah akar hukum? Petik 2. Para jenius di zona utara merasakan ini dan melebarkan mata mereka. Aura yang dalam dilepaskan dari Zhao Feng dan berinteraksi dengan surga bumi Yuan Qi. Sepertinya akar hukumnya akan terbentuk sepenuhnya. Apa yang membantuku menembus leher botol itu? Zhao Feng tidak linglung karena kegembiraan. Jika ada sesuatu yang tidak terduga maka pasti ada yang salah. Mata spiritual lordnya dengan cepat mengamati tubuhnya dan menganalisis hasilnya. Dalam sekejap dia menemukan pelakunya, sumber roh sejati bajak laut Watermoon. Pantas. Akar hukum didasarkan pada sumber jiwa sejati dan akar hukum saya berasal dari penggabungan warisan petir dan esensi dari Mystic Flower Treasured Bible, tetapi sebagian besar sumber jiwa sejati saya berasal dari warisan petir dan saya kekurangan sumber roh sejati untuk Mystic Flower Treasured Bible. Petik 2. Mata Zhao Feng berkedip saat dia menjadi bersemangat. Kebenaran terungkap. Alkitab berharga bunga mistik Zhao Feng kekurangan sumber roh sejati sehingga ketika dia menggabungkannya dengan warisan petir, akar hukum dihentikan pada langkah terakhir. Apa kekurangan Zhao Feng muncul? Bajak laut Watermoon meninggalkan Source of True Spirit-nya dan dia telah mengolah Mystic Flower Treasured Bible. Setelah memenuhi persyaratan terakhir ini, akar hukum Zhao Feng tidak memiliki batasan lagi dan mulai terbentuk. Dengan pikiran akar hukum dalam pikirannya bergabung dengan 2 sumber roh sejati. Rencananya berhasil. Zhao Feng sangat gembira dan niat bertarungnya meningkat. Bocah berambut biru, tidak ada gunanya. Bahkan jika Anda telah membentuk akar hukum, Anda tidak memiliki kultivasi. Petik 2. Mata Dewi Bingwei dipenuhi dengan ejekan dan sikap dingin. Dia tidak peduli apakah Zhao Feng telah mencapai tahap akhir dari peringkat manusia sejati atau bahwa dia telah memadatkan akar hukumnya. Perbedaan kekuatan di antara mereka terlalu besar dan tingkat kultivasi yang kecil bukanlah apa-apa. Hahaha, siapa bilang aku belum? Petik 2. Zhao Feng menarik kembali kepalanya dan tertawa saat akar hukumnya lengkap. Setiap tindakannya berinteraksi dengan langit. Dia tiba-tiba melepaskan aura alam roh sejati yang melampaui peringkat manusia sejati dan bahkan Bing Suyu dan Matian San. Zhao Feng memiliki kekuatan tahap awal dari True Mystic Rank.
Bukan hanya dalam hal energi mental, bahkan Kiro sejatinya begitu. Apa yang sedang terjadi? Apa yang terjadi? Anak ini tiba-tiba melompat ke level lain. Zona utara dan seluruh arena kuno pecah menjadi kekacauan. Tampak tidak percaya, Zhao Feng mengulurkan telapak tangannya dan bunga petir dan es yang menakutkan mengembang. Dua gunung es di atasnya dihancurkan oleh Zhao Feng. Bagaimana ini mungkin? Dewi Bingwei tercengang dan tidak bisa mempercayainya. Angin es mistik utara ekstrim? Tidak percaya dia melambaikan tangannya lagi dan mengirimkan angin es yang dingin ke arah Zhao Feng. Keajaiban yang luar biasa. Ayo berjuang. Zhao Feng tertawa terbahak-bahak dan disinkronkan dengan kedalaman langit dan bumi. Gelombang petir secara instan mengamuk melintasi radius 1 mil seperti gelombang yang terus-menerus berkembang lebih rendah. Ledakan, bam, sial. Bentrokan Zhao Feng dan Dewi Bingwei sudah cukup untuk membunuh alam roh sejati yang normal. Bagaimana ini mungkin? Apakah dia menyembunyikan kultivasinya? Petik 2. Dewi Bingwei tercengang dan tidak bisa berkata-kata. Dalam sekejap mata, Zhao Feng tiba-tiba memiliki kultivasi yang sebanding dengan tahap awal True Mystic Rank. Apa yang sedang terjadi? Tidak hanya Dewi Bingwei tidak bisa menerima ini, semua jenius lainnya juga tidak bisa berkata-kata, tetapi semuanya ada di depan mata mereka. Biasanya kultivasi seseorang ditentukan oleh bagaimana tingkat energi mental dan kekuatan-kekuatan sejati mereka. Apakah Zhao Feng memiliki tingkat energi mental dari True Mystic Rank tahap awal? Tingkat energi mentalnya sebanding dengan True Mystic Rank dahulu kala dan akar hukumnya terbentuk dari dua keterampilan. Oleh karena itu, kedua akar hukumnya terbentuk itu sebanding dengan True Mystic Rank tahap awal dan lebih kuat dari Bing Suyu. Apakah True Force-nya memiliki kekuatan True Mystic Rank tahap awal? Seseorang harus tahu bahwa bajak laut Water Moon hampir berada di peringkat Lord sejati di puncaknya dan sumber roh sejati yang tersegel lebih besar dari pangkat mistik sejati tahap awal. Untuk sepenuhnya mengendalikan sumber roh sejati ini, dua persyaratan harus dipenuhi. Pertama, memiliki energi mental yang cukup untuk membentuk akar hukum. Kedua, memiliki elemen yang mirip atau sama dengan Mystic Flower Treasured Bible. Sayangnya untuk orang lain, Zhao Feng memenuhi kedua persyaratan ini. Bab 358 melawan Prodigi 2. Pada saat ini, tatapan ajaib dan luar biasa terfokus pada pemuda berambut biru di panggung utara. Dalam sekejap mata, kultivasinya telah berubah dari True Human Rank tahap awal menjadi sesuatu yang sebanding dengan tahap awal True Mystic Rank. Di panggung utara, Zhao Feng dan Dewi Bingwei berhadapan satu sama lain dan aura mereka membuat para jenius di bawah tidak bisa bernapas. Tingkat energi mental dari True Mystic Rank, akar hukum dari True Mystic Rank, sumber roh sejati dari peringkat mistik sejati. Dari permukaan Zhao Feng sepertinya tidak berbeda dari True Mystic Rank tahap awal. Rencanaku berhasil. Mencapai 10 besar pertemuan naga sejati suci bukanlah mimpi lagi. Petik 2. Zhao Feng dipenuhi dengan kegembiraan. Setiap tindakannya dapat berinteraksi dengan surga dan Kiro sejatinya beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Zhao Feng telah menyadari bahwa karena tingkat energi mentalnya cukup, dia dapat membentuk sebuah landasan hukum dan gagasan ini memberinya sebuah rencana. Pada saat itu pikiran Zhao Feng adalah untuk memadatkan akar hukum dan selain dari kultivasi jiwa sejati, tidak ada yang jauh berbeda dari True Mystic Rank. Namun, dia masih memiliki sumber roh sejati dari bajak laut Water Moon. Setelah membentuk akar hukum dan mengendalikan sumber roh sejati bajak laut Water Moon, seberapa jauh perbedaannya dengan True Mystic Rank? Rencana ini menakutkan dan bisa mengubah segalanya. Begitu berhasil, itu berarti Zhao Feng bahkan bisa menantang keajaiban yang luar biasa. Selain keberuntungan, ada 2 poin penting yang dibutuhkan. Pertama, untuk membentuk akar hukum dibutuhkan penggabungan dari Mystic Flower Treasured Bible. Kedua, sumber roh sejati dari bajak laut Water Moon. Tak satu pun dari 2 persyaratan tersebut dapat terlewatkan. Ahli alam roh sejati yang normal tidak dapat menyimpan sumber roh sejati mereka atau memberikannya kepada siapapun. Namun, bajak laut bulan air memiliki keterampilan terlarang dari warisan-warisan surga dan menggunakan keadaan khusus untuk menyegel sumber jiwa sejatinya. Ini telah direncanakan dengan hati-hati olehnya dan hadiah untuk pewaris Mystic Flower Treasured Bible. Meskipun Zhao Feng tidak mengolah Mystic Flower Treasured Bible, dia masih mewarisi sumber jiwa sejati ini dengan cara lain. Menyenangkan, bagus.
Tiemo yang sedang menonton bertepuk tangan dengan semangat dan santai. Dia jelas telah menebak apa yang terjadi pada Zhao Feng. Tiemo tidak hanya menyemangati dia, orang lain yang tahu Zhao Feng juga berteriak. Kakak Zhao yang terlalu kuat. Anda sekali lagi membalikkan pandangan dunia. Petik 2. Di tribun penonton, suara Yang Gan gemetar dan air mata mengalir dari wajahnya. Sejak dia datang ke pertemuan naga sejati suci, dia akan selalu menonton setiap pertandingan Zhao Feng dan Yang Gan samar-samar mengerti apa yang dimaksud penatua pertama dengan mengirimnya ke sini. Bagus, saudara Zhao, Anda berhasil. Petik 2. Zhao Yufei sangat gembira. Liu Qinxin, Dai Ye, Jiang Sanfeng dan teman-temannya semua tercengang. Perwakilan dari Canopy Grid Country seperti Pangeran Jin, Tian Yunzi dan rekan-rekannya terkejut tetapi juga agak bangga. Tuhanku, ini keajaiban. Dia tidak bisa lagi digambarkan sebagai kuda hitam. Petik 2. Pemuda berwajah persegi berkata dengan kegembiraan dan kebanggaan. Dia selalu menganggap baik Zhao Feng dan pendapatnya berbeda dari Qin Kunwu. Sok tertulis di wajah Qin Kunwu dan dia linglung. Perubahan di tahap utara menyebabkan jenius yang tak terhitung jumlahnya dipenuhi dengan darah panas. Zhao Feng, petik 2. Kami mendukung Anda untuk menantang keajaiban luar biasa. Kerumunan itu meraung. Keajaiban yang luar biasa adalah legenda yang menyelimuti para jenius dari generasi ini. Zhao Feng adalah mukjizat yang menyerang keajaiban luar biasa. Panggung bundar di udara. Luar biasa, sumber jiwa sejati di dalam dirinya mungkin berasal dari warisan-warisan surga. Berjuang selangkah demi selangkah bahkan dalam situasi kekalahan yang hampir pasti. Keyakinan ini adalah persyaratan terpenting baginya untuk mencapai keajaiban ini. Petik 2. The Sovereigns membahas. Jika Zhao Feng mengaku kalah, apakah dia akan menciptakan keajaiban ini? Tetapi Zhao Feng tidak memiliki kata-kata mengaku kalah dalam kamusnya. Seseorang bisa saja kalah, tetapi mereka tidak mau menyerah. Tiemo tidak bisa tidak memikirkan dirinya sendiri di masa lalu. Menyerah dan mengakui kekalahan. Jika dia tidak memiliki itu dan fokus ke depan, mungkin sekarang dia akan menjadi penguasa di alam inti asal. Orang dengan perasaan yang sama adalah Mo Tianyi. Kedua tinjunya terkepal dan tubuhnya gemetar. Mo Tianyi tiba-tiba menyadari bahwa dia kekurangan sesuatu. Menghadapi keajaiban luar biasa, dia mengaku kalah setelah satu gerakan. Saat itu, dia bisa melihat kekecewaan Yu Tianhao. Dibandingkan dengan perbedaan antara Zhao Feng dan Dewi Bingwei, perbedaan antara dia dan Yu Tianhao tidak terlalu besar. Hanya lawan seperti ini yang layak. Sebuah cahaya melintas di mata Yu Tianhao. Dia memiliki darah kompetitif dan matanya terbakar dengan niat bertempur. Yu Tianhao berdiri di puncak benua dan merupakan kepala keajaiban yang luar biasa. Dia telah melampaui patriark agama Bulan Scarlet dan pedang Sein Ye Wuxi ketika mereka seusianya. Jenius teratas dalam 1000 tahun. Semua orang beralih ke jenius kesepian yang akhirnya memuji seseorang untuk pertama kalinya. Tanpa disadari, peringkat Zhao Feng mereka naik ke level lain. Yu Xingchen, garis keturunan keluarga Yu Anda adalah salah satu garis keturunan paling aneh. Tampaknya nyata tetapi tidak tersentuh pada saat yang sama. Petik 2. Kata wakil penguasa istana berkulit perunggu dengan penuh minat. Dalam legenda, keluarga Yu saya memiliki nama leluhur Yun Wushuang, yang berarti dia tak tertandingi. Keinginannya adalah untuk mengalahkan semua orang di bawah langit. Petik 2. Sovereign Yu Xingchen dipenuhi dengan kekaguman. Lalu, apakah Yu Wushuang mencapai ini? Penguasa lain di dekatnya berkata dengan penuh minat. Selalu ada satu orang yang lebih kuat. Tidak ada yang benar-benar tak tertandingi. Dia melakukannya tetapi hasilnya adalah dia tidak melangkah lebih jauh setelah itu dan meninggal dalam kesendirian. Itu adalah pelajaran keluarga Yu kami. Yu Xingchen berkata dengan serius. Penguasa saat ini tidak bisa membantu tetapi berpikir setelah mereka mendengar ini. Yu Wushuang hanyalah legenda tetapi apakah dia tak tertandingi atau tidak adalah poin kuncinya. Itu adalah pelajarannya. Panggung utara. Setiap tindakan Zhao Feng memungkinkannya untuk menggunakan akar hukum dan berinteraksi dengan langit dan bumi. Dia berseru dan semua serangannya memiliki kultivasi dasar dari tahap awal peringkat mistik sejati. Budidaya adalah dasar antara para ahli. Keterampilan, senjata, garis keturunan, dan wawasan juga akan memengaruhi hasilnya.
Dengan basis kultivasi Zhao Feng saat ini yang sebanding dengan tahap awal True Mystic Rank dan akar hukumnya ditambah kekuatan garis keturunan, serangan biasa darinya dapat membunuh alam roh sejati yang normal. Bagaimana ini mungkin? Hati terdalam Dewi Bingwei menjerit. Dia tidak bisa menerima kenyataan ini. Pada awalnya dia harus menahan kekuatannya jika dia membunuh lawan secara tidak sengaja atau tujuan yang akan mempengaruhi hasil akhirnya. Rencananya adalah untuk mengikis tubuh Zhao Feng dengan racun es dan menjadikannya mayat es yang tidak lagi beruntung dengan pertemuan naga sejati suci dan akan mati dalam waktu setengah tahun. Rencananya tidak berhasil dan sebaliknya lawannya menerobos dari waktu ke waktu. Perubahan terakhir merupakan pukulan berat. Semua usahanya telah membantu lawannya. Pada saat ini Dewi Bingwei telah menggunakan hampir seluruh kekuatannya untuk melawan Zhao Feng. Keterampilan dan garis keturunan Dewi Bingwei bahkan berperingkat tinggi di antara 5 keajaiban yang luar biasa, tetapi garis keturunan Zhao Feng dapat menyerap dan mengubah dingin menjadi energi dan melawan garis keturunannya. Di bawah fakta bahwa perbedaan mereka tidak terlalu besar, keuntungan garis keturunan Zhao Feng lebih besar. Plus, Zhao Feng masih memiliki pertahanan 3 bunga teratai berharga dan bahkan bisa memblokir pengejaran peringkat Lord sejati dalam waktu singkat. Hal yang menyedihkan adalah semua kemampuan ofensif Dewi Bingwei memiliki elemen es dan setiap kali mereka mendekati Zhao Feng setidaknya 50% darinya akan diserap oleh Zhao Feng dan meningkatkan panjang kekuatan garis keturunannya. Berfokus pada satu jalur memang jalan terbaik menuju puncak, tetapi ketika menghadapi seseorang pada level yang sama yang mengkhususkan diri dalam segala hal, itu menyedihkan. Serangan Zhao Feng dapat membahayakan dunia energi fisik dan mental. Mata Dewa Api Petir. Mata kiri Zhao Feng bersinar dengan kilat biru samar. Api petir yang lebih ganas mendarat di Dewi Bingwei dan mulai membakar. Meskipun dia memiliki tubuh menawan giok es mistik, dia tidak berani meremehkannya. Keterampilan matanya menjadi lebih kuat. Dewi Bingwei tidak tahan dengan rasa sakit dari tubuhnya dan terutama energi mental. Zhao Feng tidak melanjutkan serangan dan malah menggunakan kesempatan ini untuk menggabungkan sumber roh sejati bajak laut Water Moon. Hanya dengan sepenuhnya menggabungkan sumber jiwa sejati bajak laut Water Moon, saya akan menjadi peringkat mistik sejati. Mata Zhao Feng tidak tertutup oleh kekuatan yang dia miliki. Meskipun sepertinya energi mental dan ki roh sejati telah mencapai peringkat mistik sejati, semua ini hanya di luar. Hanya dengan sepenuhnya menyerap sumber jiwa sejati bajak laut Water Moon dan menggabungkan daging, energi mental, dan akar hukumnya bersama, barulah akan berhasil. Kultivasi sebenarnya saya berada di puncak peringkat manusia sejati. Pikiran Zhao Feng jernih dan dia fokus pada pertahanan, mencoba untuk menghemat sumber jiwa sejati sebanyak mungkin karena bajak laut bulan air tidak dapat diperbarui. Ini berarti bahwa ini adalah sumber roh sejati yang mati, dan tidak memiliki kemampuan untuk memberi lebih kecuali itu sepenuhnya diubah menjadi milik Zhao Feng dan dipulihkan melalui tubuh Zhao Feng. Pada saat itu Zhao Feng akan benar-benar mencapai peringkat mistik sejati. Oleh karena itu, Zhao Feng membela sebagian besar waktu dan sesekali menembakkan mata Dewa Api Petir untuk membuat Dewi Bingwei khawatir. Diam-diam dia menggunakan akar hukumnya untuk mengubah dan menggabungkan sumber roh sejati bajak laut Water Moon. Dengan setiap bit yang mengubah budidaya sejati, Zhao Feng akan meningkat.